Halo semuanya. Shalom. Shalom. Kembali lagi bersama saya Billy dan Mario. Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Everyone Story. When everyone has story. Story for everyone. Mantap sekali. Bosan gak fase kita terus? Enggak lah harusnya Enggak ya. lah Kan muka kita kan enak dipandang ya. Yoi, icon. Icon. Oke, jadi hari ini kira-kira kita kedatangan tamu siapa nih Bang? Kita kehadiran seorang teman nih. Teman. Ya, Jadi orang gak jauh lah ya. Betul. Yang baru dia capek nih habis ngurusin hari bahagia dia. Hari bahagia. Apa tuh Iya. hari bahagia? Habis menikah. Oh habis menikah. Mantan baru. Pengantin Betul, baru. Mantap. betul. Oke. Siapa tuh? Kita sambut. Kita sambut. Hari ini sebenarnya. Nah, oke. Kita panggilkan sahabat kita. Novi. Yeay. Oh ada. Wah, datang nih. Datang. Hai. Kita yang hai dulu. Oh iya, oke. Dulu, Hai, Nov. Bang. Hai. Apa kabar nih pengantin baru? Luar biasa. Gimana? Aman semua? Aman, mantap. Oke. Jadi sekarang kesibukannya sebagai apa nih? Ya istri lah ya yang pasti. Iya, betul. Jadi baru pisan sih aku menikah, terus udah kayak gitu tetap masih rutinitas biasa ya, kerja juga. Kerja, oke. Tapi sekarang nambah jadi ibu rumah tangga. Yes. Iya. By the way, selamat Thank untuk you, hidup thank you. barunya. Selamat. Thank you. Nov, kita mau ngobrol nih. Katanya denger-denger lu punya banyak cerita nih dari kehidupan lu di zaman sekolah sampai akhirnya lu bisa menikah. Lu menikah aja tuh katanya udah banyak ceritanya lah gitu, banyak Yes. dramanya. Jadi kalau boleh sampai sekarang Tuhan berkati sampai boleh menikah bahagia, itu tuh karena Tuhan lah gitu. Ya, betul. Boleh nggak ceritain dulu sebenarnya Novi ini latar belakangnya gimana nih Oke. dulunya? Gitu. Jadi gue tuh anak pertama dari 3 bersaudara dari keluarga yang sederhana aja gitu kan. Terus si anak cewek yang mandiri sih kata banyak orang ya. Soalnya gue lulus SMA itu langsung kerja, Oke. nggak ambil kuliah gitu. Terus kerja, pindah ke beberapa kota. Terus banyak apa ya? Jadi pembelajaran pengalaman hidup gue tuh di setiap kota tuh ada gitu. Dan menurut gue itu yang menjadi gue tuh tambah dewasa gitu sampai sekarang. Tambah dewasa, kayak lagu ya bang ya. Apa tuh? Yoi, Berarti takut. berarti dulu sempat pindah kota kemana aja Nov? Kan di Bandung nih asal. Ya Bandung, terus Jakarta, terus sempat di Bali, sempat di Batam juga, terus balik lagi ke Jakarta. Habis itu baru deh ke Bandung lagi. Sempat di luar negeri juga katanya? Sempat. Di mana? Di Malai sama Singapura. Jauh loh. Hidupnya Muter. Keliling. muter ya gitu ya. Iya benar. Nah terus gua dengar katanya waktu sekolah lu lu mengalami satu proses bullying yang lumayan gitu loh. Iya betul. Boleh Jadi ceritain gak sampai sejauh apa sih mereka ini memperlakukan lu gitu? oke. Jadi bisa dibilang trauma masa kecil juga ada ya. Jadi gue tuh dulu dari SD itu udah sekolah di negeri. By the way, gitu. Terus negerinya tuh bukan negeri kota Bandung gitu loh. Jadi negerinya di pinggiran kota gitu. Yang dimana notabene gue minoritas gitu kan. Oke. Yang kalian tahu kan lah ya kalau misalnya sebagai minoritas itu kayak gimana gitu memposisikan. Pasti dikucilin. Betul. Dan apalagi gue cewek gitu. Dan tipe gue tuh salah satu yang perasa banget gitu. Lu gak ngelawan, Nov? Enggak ngelawan gitu. Gue mau ngelawan kayak gak punya power aja gitu. Karena gue bener-bener sendiri pada saat itu gitu. Jadi gue pernah juga, pokoknya sampai titik, sampai gue ingat sampai sekarang tuh gara-gara waktu kecil gue tuh pernah dilempar diapers. Pampers? Ya Di sekolah? pampers. Yang ada isinya? Iya bekas. serius? Dilempar terus kena muka gue. Ya ampun. Itu sampai sekarang loh kerekam gitu sampai sekarang. Terus di situ gue cuma bisa nangis. Terus ngadu ke mami juga, mami
nggak bisa buat apa-apa ya pada saat itu. Karena kalau misalnya mami ngomel gitu, maksudnya marahin tuh anak, pasti bakalan panjang gitu ke depannya gitu. Jadi Karena kita minoritas kali betul ya. betul. Mungkin semua mungkin sampai sekarang juga ada gitu yang ngalamin hal yang seperti gua gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi lumayan terpukul sih dan sampai kerekam gitu sampai sekarang. Betul-betul, apalagi kalau bully setahu gue kan pasti membekas ya. Ada luka hati yang pasti bakal tumbuh dan ada seiring lu bertumbuh. Iya, betul. Betul. Dan jadinya akar kepahitan gak sih gitu. Yeah. Dan itu bakalan kita keinget aja gitu meskipun kita udah memaafkan ya. Gue juga udah ya udahlah itu mungkin cerita-cerita masa lalu gitu kan. Nggak asik ya kalau masa kecil kita nggak punya cerita yang khas gitu kan. Cuman yang namanya luka batin tuh kalau kita nggak sembuhin benar-benar tuh bakalan mendem satu persatu Iya, gitu loh. betul. Berarti itu SD ya? Ya SD. SMP ada lagi gak bullying lagi atau SMP udah normal? lumayan oke lah karena gue juga belajar untuk beradaptasi dengan mereka. Oke. SMA udah lebih baik lagi. Jadi dan posisi mental gue di SMA tuh udah menganggap mereka ya udahlah, mereka mau bully gue tentang minoritas, maksudnya tentang diri gue yang begini ya udah is okay gitu. Yang penting jangan sampai lo nyinggung pribadi gue gitu, ibaratnya Jangan kayak gitu. nyenggol lah ya. Iya gitu. Kalau misalnya nyenggol ya gue bakalan Smackdown. bereaksi. ya bereaksi gitu pada ya berperilaku layaknya remaja aja sih kayak gitu. Oke, berarti kan ya itu di sekolah mengalami bullying. Nah sekarang kita mungkin masuk ke waktu lu kerja nih, keliling-keliling ke berbagai kota bahkan negara lain. Lu punya satu pengalaman yang bisa di-share gak ke kita? Oke. Apa yang lu pelajari atau mungkin lu ada titik terendahnya gitu waktu lu keliling gitu? Iya sih, jadi pertamanya tuh awal mula kenapa gue lulus SMA langsung memutuskan untuk bekerja. Dan itu langsung jauh loh, itu langsung ke luar negeri. Kalau kalian Nggak takut diculik tahu loh? gitu. Nah pada saat itu gue nggak mikir gue takut diculik, takut diapa-apain gitu kan. Enggak gitu, karena mungkin gue berpikir kalau gue lepas dari kota Bandung, gue bakalan mencari jati diri gue. Gitu. Jadi intinya sih dari keputusan gue saat itu tuh gue lari gitu. Oke. Lari dari bukan masalah ya, kayak rutinitas yang begitu-begitu aja gitu dalam Tapi kehidupan. orang tua lu ngasih waktu itu? Enggak. Oh jadi lu kabur dong? Rebel. Bukan kabur sih, lebih tepatnya kayak ya ngelawan sih, iya juga sih. Jadi gitu. lu pergi itu sebenarnya orang tua tuh sebenarnya kurang merestui lah Betul, gitu. betul. Tapi apa yang men-trigger lo, Nov, kabur, sorry. Men-trigger lo pergi jauh gitu. Maksudnya apakah sebelumnya lo sama orang tua emang gak cocok? Atau misalnya kayak apa ya, lo mau ngejar impian lo gitu? Ini alasannya sih lucu sih, karena gue patah hati. Oke. Oh patah hati. Jadi itu pacar pertama gue lah ibaratnya waktu gue SMA gitu kan. Terus intinya tuh nggak disetujui sama kedua orang tua gue. Karena kan jaraknya juga beda jauh gitu kan. Bukan tembok terlalu tinggi bukan? Bukan. Berapa tahun nih kalau boleh tahu jaraknya? 9. Oh lumayan. Gue masih 17 tahun, dia udah 26 tahun ya. Anak muda dibodoh-bodohin ya. Ya kan dulu kan zamannya koko dede gitu Oh iya, kan. bolos ya. Sama kayak saya. Iya, ya gitu kan. Makanya pas patah hati, terus dengar si cowok itu dekat sama teman-teman gue juga gitu kan. Jadinya gue tuh punya, aduh gue nggak bisa deh di Bandung gitu kan. Ketemu dia lagi, gue nggak bisa gitu. Luka gitu bener. Jadi gue lari gitu dari masalah tersebut. Oh, gitu. Padahal kan Ternyata harusnya itu alasannya. Tapi berarti emang putusnya gak baik-baik aja dong? enggak. Karena yang lucunya adalah kita putus gara-gara dia berantem sama nyokap gue. Wow. Gitu. Oke, jadi lu pacaran berapa tahun nih? Pacaran kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun. Awal tuh SMA kelas 1 pacaran. Di bawah umur bos. Kelas 3 SMA
putus gitu. Oh, Oke. oke. Gitu. Ya umur kali ya. Ya mungkin. Terus lu patah hati di situ. Kabur. Patah hati, terus lari. Lari. Oke. Terus selama di luar Merantau negeri merantau gitu, ya kerja kan ya? Kerja. Ya nggak dipungkiri sih, mulai pas lari terus kerja, di situ udah mah patah hati ya ibaratnya, terus pengen coba segala hal tuh nggak? Yang baik kan? Yang buruk juga. Oh, yang bener. Jadi Penisirin gue loh, ibaratnya penisirin. mulai ngakal tuh pada saat itu gitu. Oke. Gitu. Terus ya gue dengar-dengar katanya lu juga punya pengalaman yang cukup traumatis juga nih. Bukan sama pacar yang ini kan? Oh berarti ada berikutnya? Ada. Oke. Jadi Pacar yang berikutnya. Nah, coba boleh ceritain. Nah, jadi pas dari pacar yang pertama itu, terus kemudian gue biasalah ya pergaulan anak muda gitu ya. Terus udah kayak gitu ketemu sama beberapa cowok, terus nggak jadi. Terus kenalan sama cowok yang beda agama. Oke. Beda agama yang dimana gue sempet nyaris pindah agama Wah keren. ke dia gitu. Kok bisa Nov? Terlalu cinta bro. Ya itu. Itu. Gue kalau jatuh cinta itu tuh bucin. Buta segalanya. Buta gitu. Nggak apa-apa. Nanti dia juga bisa berubah. Itu tuh beneran relate Ternyata asli gue yang asli. berubah katanya. Gitu. Itu asli gitu ya. Oke. Ya mungkin Gen Z pasti mikirnya sekarang dia gampang kok dia bisa berubah. Nggak direstuin sama orang tua. Mama jahat, papa jahat. Kayak gitu kan. Tapi ya omongan orang tua tuh ada benarnya juga sih. Bukan ada bener, emang bener. Iya kan. Harus didengar. Benar. Terus pacar yang beda agama. Terus itu lumayan lama sih 4 tahunan gitu. Lama ya. Awet Tapi sih. pacaran lama-lama juga. Pacaran iya lama 4 tahunan. Terus karena ada sesuatu hal yang kita bengar-bengar pisah. Dan by the way gue juga pada saat itu pernah berdoa sama Tuhan. Karena itu umur berapa ya? Umur 24 yang dimana teman-teman gue juga udah mau merit kan. Terus gue berpikir apakah ini jodoh saya Tuhan gitu kan. Jadi aku berdoa, Tuhan kalau Tuhan kan tahu dia beda agama. Nah kalau Enggak, misalnya Kata gue udah tahu masih ditabrak Nah, kayak itu gitu. dia. Terus doa ke gue lagi. Kebayang sih jadi perasaan Tuhan sih. Harus sabar gitu sama manusia. bener sama manusia ini gitu ya ibaratnya. Sama Tuhan tanya gitu, Tuhan apakah dia jodoh aku gitu ibaratnya. Tapi dia beda agama gitu kan. Kalau mami papi gimana ya kalau dikasih tahu gitu Oh kan. gak tahu mereka bahwa ini pacar tuh beda agama. Aku sih nggak pernah ngasih tahu sih. Oh, tapi mereka tahu bahwa kayaknya kalian tahu tuh gitu. berpacaran. Iya gitu. Oke. Terus udah kayak gitu berdoa terus terus satu doa aku tuh bilang kayak gini, Tuhan kan aku pacaran sama laki-laki ini udah lama. Terus sama keluarganya juga udah deket gitu ya. Kalau memang dia jodoh aku, Tuhan bagaimanapun caranya Tuhan deketin aku bener-bener maksudnya entah dia yang pindah ke agama aku atau aku yang pindah ke agama dia gitu kan ibaratnya. Oh masih mencari peluang buat berhasil. Ya kan masih negosiasi. Doanya kayak Tuhan aku kalau memang jodoh dari Tuhan aku mau pindah agama gitu tadi ngomong bener. Bener. Negosiasi itu asli. Terus udah kayak gitu. Tapi kalau memang dia bukan jodoh aku, bagaimanapun caranya tolong pisahkan aku sama dia. Oke. Itu. Oke. Itu tuh adalah setengah tahun lah gitu Dan ya. jawabannya adalah? Tidak. Oke. Tidak apa nih? Tidak. Jodoh aku bukan sama dia gitu. Bagaimana cara Tuhan menjawab hal itu? Satu persatu tanda ya. Maksudnya Oke. tanda aku gak disetujuin. Terus ada pendapat yang. Maksudnya karakter dia sama karakter aku juga gak sejalan. Terus dia tujuan untuk menikahnya juga masih belum jelas gitu ibaratnya. Gitu. Sedangkan gue tuh udah ngebet mau nikah sebenarnya pada saat itu tuh. Kurang lebih kayak gitu. Terus udah kayak gitu. Oke, mungkin ini cara Tuhan gitu. Maksudnya jawaban Tuhan dari doa
gue kemarin gitu. Itu berarti lu putus umur? 24 tahun. 24, oke. Terus cerita yang gue denger ini Yang bikin lu sampai trauma tuh yang mana? Trauma tuh yang mana nih? Yang ini yang setelah ini. Setelah ini. Oke, ini putusnya baik-baik aja. Tidak, bisa dibilang tidak baik-baik saja. Tapi kan ya udahlah memang ada satu tembok Ya, yang tembok yang agama terlalu inilah tinggi, ya. gitu lah yang gak bisa. Bisa. Perlu gue nyanyi gak lagunya? Apa tuh? Tembok, gak jadi. Oke, berarti kita masuk ke mantan lu yang terakhir ya. Iya, Cerita betul, mantan lu yang betul, terakhir. Nah ini yang seru nih. Ini Gua puncaknya tunggu nih. tetap stay di sini kita. Oke, siap, Nov. Oke, jadi setelah pacaran sama yang beda agama, terus gue juga deket beberapa cowok, tapi nggak sampai jadi gitu ya ibaratnya. Terus ketemulah sama dia ini yang bikin gue trauma sih sebenarnya. Terus kita ketemu, maksudnya gue tuh dikenalin sama temen dia gitu. Jadi gue tuh dulu kerja di WO guys, kerja di WO sebagai admin juga. Terus, dulu ada klien yang gue urus pernikahannya gitu loh. Nah, si klien ini tuh kenalin gue tuh sama dia gitu. Kamu nikah ya? Ini kan aku kenalnya sama temenku ya. Gitu. Iya, Oke, kayak kebayang, gitu. Dia tuh laki-laki yang baik, Nev. Terus pekerjaannya juga udah settle. Ini teman-teman yang baik atau gimana nih? Teman-teman baik. Yang kata-angkat lah, dia kata-angkat. Teman baik. Terus udah gitu cobain dulu aja, Terus kata aku bilang, enggak Ci, kata aku kayak gitu. Kayaknya nggak cocok soalnya dia juga dari Jakarta juga kan. Gue mau carinya yang di Bandung gitu kan. Nggak apa-apa DM-an dulu aja di Instagram kenalan gitu kan. And then you try. Ya. Dan jadi. Terus udah jadi. Sebenarnya prosesnya tuh sangat cepat. Sangat cepat. Kenalan seminggu. Terus ditembak seminggu kemudian. 2 minggu dong. Beda jauh sama orang. Gue aja gajian sebulan sekali bos. Enggak, beda. Kayak ya, cepet banget. Beda berapa tahun ya berarti? Pokoknya beda 2 tahun apa 3 tahun gitu. Terus udah kayak gitu. Di awal gue tuh udah bilang, mungkin ini salah gue juga sih. Gue bilang, gue tuh cari cowok bukan main-main lagi. Gue tuh mau cari calon suami, kata gue gitu. Pokoknya bukan pacar. Kalau misalnya mau pacaran doang, mendingan gak usah deket-deket. Karena gue mau cari yang serius, kata gue gitu. Mungkin pada saat itu dia punya adrenalin gitu. Maksudnya tertang-tang gitu loh dari omongan gue gitu ya. Cowok. Gitu Kira balapan sama adrenalin. Apa namanya tertang-tang gitu kan. Terus udah kayak gitu. Seminggu dari gue ngomong kayak gitu. Dia tuh datang ke Bandung. Terus ngasih gue cincin. Jadi ini 3 minggu nih? 3 minggu. Wow. Keren. 3 minggu dilamar boy. Keren. Dilamar dong artinya ya proposal pribadi lah gitu ya. Ya. Udah kayak gitu. Gue cerita sama teman dekat gue gitu ya. Ini ada cowok ini. Dia deketin. Terus kayaknya dia ini deh salah satu doa yang gue panjatin deh sama Tuhan. Maksudnya jawaban dari Tuhan juga gitu. Karena sebelumnya juga gue tuh selama putus sama yang beda agama itu, gue tuh kan udah deket nih sama Tuhan nih gitu. Terus setiap malam tuh gue doanya minta jodoh sama Tuhan. Dan kalau dulu atau mungkin sekarang juga sama sih. Kalau kata pendeta-pendeta kan kalau lo mau cari jodoh tuh doain yang spesifik. Bener gak? Oke. Pernah dengar kan? Ya, betul. Ya, spesifiknya mungkin mau ganteng, mau kaya atau mau apa, itu tuh gue jabarin satu persatu gitu. Terus gue kenal sama nih cowok. Hampir 80% poin yang gue sebutin dalam doa gue ada di dia. 80% nih, enggak 100 ya? Ya. Oke. Gitu, 80%. Terus yang paling penting adalah orang tua gue tuh susah buat diambil hatinya. Ya kan? Tapi dia bisa.
Pintar nih Sampai mami papi gue tuh sayang banget sama Ngilaki. Waduh. Oke. Betul. Gue lagi Terus- menunggu titik ininya nih. Terus udah kayak Traumanya gitu, ya itu pas udah ngasih cincin, gue tanya gitu, kamu tuh ngasih cincin aku tuh apa ya gitu, mau jadi pacar atau kita mau serius ke jenjang selanjutnya gitu kan. Jadi kalau misalnya jenjang selanjutnya kan otomatis kita harus ada persiapan gitu kan. Terus udah kayak gitu, enggak aku mau serius sama kamu, kita berjuang bareng-bareng, kita wujudin mimpi kita satu persatu kayak gitu kan. Manis banget omongannya tuh beneran. Terus udah kayak gitu, gue nanya sama temen kan, ini gimana ya gini. Temen gue tuh sebenarnya udah ngelarang, Nov jangan, itu terlalu cepat kayak gitu kan. Lo tuh harus maksudnya kenalan tuh jangan secepat itu gitu kan, karena Setuju. lo belum tahu dia siapa gitu kan. Tapi ya balik lagi ya, bucin ya si Novi ini ya. Enggak kok, dia tuh beneran jawaban dari Tuhan deh kata gue. Karena lu baru putus kan? Iya, enggak dong. Gue ada Ada jeda. ada 3 tahun lah Oh, 3 jeda. tahun. Terus udah kayak gitu. Berarti abis 24, 27. Ya 27, enggak. Berarti 2 tahun lah. Oh 2 tahun. 26. Oke. 26. Terus udah gitu. Jangan Nov, jangan kata teman-teman gue. Ya si ngeyel ini, enggak lu kenalan dulu deh sama orangnya gitu kan. Lu kenalan dulu deh, baru bisa berkomen gitu kan. Jangan memihak. Maksudnya lu jangan berpikir dia tuh orang jahat, dia tuh baik. Dia tuh baik guys kata gue tuh gitu kan. Terus kata mereka, terserah deh lu mah batu Nov kata dia gitu kan. Dari situ, Padahal lu orang gak? iya bener sih. Ya bener. Terus lanjut gak bang? Lanjut. Oke. Terus udah kayak gitu, tetap gue jalanin step by stepnya gitu kan. Awal-awal tuh sebulan, 2 bulan, 6 bulan lah, 6 bulan masih baik-baik aja gitu, mulus apa segala macem. Masih yang terus udah mulai aneh tuh pada saat dia ngambil rumah di Bandung, ya kan? Ngambil rumah di Bandung. Yang gue tahu cicilannya tuh lumayan gede gitu kan. Terus sama pendapatannya pada saat itu juga gue tahu gitu. Jadi dari situ gue bilang sama dia, kamu serius mau ngambil ini? Kamu yakin bisa lanjutin? Nggak apa-apa. Yang penting kan kita bareng-bareng kata dia gitu kan. Terus sudah kayak gitu, singkat cerita, oke tuh. Udah selesai pokoknya dari akad sampai serah terima rumah tuh udah aja. Tapi masih terus cicilan masih jalan terus? Masih. Bareng nggak nyicilnya? Enggak sih. Enggak sih. Cuma kan dia ada beberapa renovasi rumah ya. Oh itu sama lu jadinya? Duit bareng-bareng. Jadi iya intinya mah lu juga ada ikut sumbangsi lah gitu. Iya, karena gue mikir gini, dia kan calon suami gue. Kan berjuang bersama-sama itu bro. Iya gitu. Manis. Dia calon suami gue, ini rumah kita berdua gitu kan. Dan itu gue happy banget ngejalanin masa-masa itu. Meskipun ya harus bagi-bagi uang gitu loh. Buat yang satu buat renov, buat kehidupan sendiri juga kan. Terus udah kayak gitu, singkat cerita gak lepas dari itu, ternyata dia tuh kena PHK guys. Dia kena PHK, nganggur. Terus cuma gue yang kerja. Otomatis gue berat. Enggak sih kalau misalnya cicilan rumah itu dia sih sebenarnya mah. Karena kan dia juga punya tabungannya gitu kan. Nah untuk hidup sehari-harinya kebanyakan tuh gue yang bantu gitu. Ya balik lagi, ini kan dia calon suami gue gitu. Bareng-bareng, ingat. Jadi susah. Bareng-bareng. Susah senang kita bareng-bareng gitu kan. Okay. Nah terus udah kayak gitu, pada saat-saat dia susah gitu ya,
orang tua gue tuh sangat-sangat support. Udah nggak apa-apa. Ya ini namanya ujian mau nikah. Jadi kalian harus bareng-bareng berdua. Kalau ujian ada Novi juga nggak boleh Demand, nggak boleh. nggak boleh. Iya gitu kan nggak boleh putus asa, harus selalu doain apa segala macam gitu. Oke, aku jalanin gitu kan. Terus nggak lama dia keterima kerjaan di Jakarta. Terus aku bilang yaudah nggak apa-apa, kita LDR juga nggak apa-apa. Kamu di Jakarta, aku di Bandung, is oke, karena kan kita punya komitmen bareng-bareng gitu kan. Terus terus singkat cerita dia diterima dan sudah bekerja di Jakarta. Otomatis gue LDR dong. Nah dari situ komunikasi kita buruk. Oke. Komunikasi kita buruk dan berubah lah, banyak banget berubah gitu. Terus udah kayak gitu, di situ gue masih denial. Terus nggak apa-apa, mungkin dia sibuk atau segala macam. Dan perlu digarisbawahi, pada saat gue pacaran sama dia tuh gue udah jarang banget deket sama Tuhan. Udah nggak nanya lagi sama Tuhan. Karena lu ngerasa itu jawaban kan. Ngapain gue tanya lagi? Iya, terus Padahal dulu nanya beda agamanya ditanya. iya, Sekarang terus banyak doan. mau merit guys, gitu kan. Terus udah kayak gitu, udah selesai komunikasi jelek, nggak lama sikap dia kan berubah tuh. Terus gue tuh nanya, kamu tuh kenapa gitu People kan. change. Kamu tuh kenapa, kok nggak kayak dulu ya. Terus dia bilang, enggak kok nggak apa-apa, kamunya aja kali terlalu sensi apa segala macem gitu kan. Jadi kayak menyalahkan gue nih Iya, gitu iya. kan Playing di situ. victim biasa. Terus udah kayak gitu, singkat cerita, kan sebenarnya keluarga besar kita kan tahu ya. Kita tuh, gue udah dilamar, terus gue udah bersorak-sorak mau nikah tahun depan apa segala macem. Terus ngelihat situasi yang seperti ini, gue tuh udah ada curiga, wah ini nggak bakalan benar gitu. Cuman satu sisi gue tuh harus mikir enggak, lo harus pertahanin gitu. Karena gue mikir kalau gue nggak pertahanin, gue tuh bakalan maksudnya kalau misalnya ini gagal, lo kebayang gak sih malunya kayak gimana? Gitu loh, ya kan? Yang gue banggain gitu di depan mereka semua. Nih enggak kok laki-laki apa segala macam bla bla bla. Tahu-taunya udahan. Lo bakalan kebayang gak sih diketawainnya tuh kayak gimana? Gitu. Apa yang udah gue bilang kan Nov, apa segala macam. Nah itu ya suara-suara itu tuh selalu ada di pikiran gue gitu kan. Terus singkat cerita, gue tetap jalanin, tapi gue merasa hari demi hari hati gue tuh nggak happy. Gundah. Gelisah. Ya gitu. Merasa sendiri, karena kan teman-teman tuh sahabat gue tuh pada menjauh gitu ibaratnya kan. Karena lu gak bisa dibilangin. Bener. Lu bukan orang, lu batu. Iya bener. Terus udah kayak gitu, udah menjauh sampai satu titik. Gue tuh nanya sama dia, by WA ya, langsung bilang. Terus, lu maunya apa? Asik. Lu maunya apa? Lu maunya apa? Gitu. Kalau di WA memang nadanya kita nggak tahu ya. Iya, semua berasumsi. Karena itu Lu udah, serem gue nih. udah nggak. Lu kalut, pusing kan. Gitu ya. Terus, maksudnya gue butuh kejelasan juga gitu sebagai cewek gitu kan. Lu maunya apa sok gitu. Terus dia bilang, kayaknya kita butuh istirahat dulu deh dari hubungan kita, kata gitu kan. Wah. Terus dari situ gue marah dong. Lu mikir gak sih omongan lu tuh berdampak besar gitu. Buat, bukan buat gue tapi buat semua keluarga gitu. Karena lu nyadar gak sih yang lu kecewain itu bukan satu hati doang gitu. Yang lu kecewain ada beberapa hati yang udah menaruh ekspektasi tinggi terhadap lo gitu. Termasuk orang tua gue dong. Orang tua gue tuh sayang banget loh sama dia. Respon dia apa tuh? Terus ya mau gimana lagi? Gitu kan. Ya mau gimana lagi gitu kan. Pokoknya kita break aja. Dia bilangnya break ya. Break aja 1 bulan, kita introspeksi diri masing-masing. Terus
kita lihatlah 1 bulan ke depan gimana gitu. Terus di situ gue masih bergejolak lah ya, ibaratnya bergejolak. Gue bilang nggak bisa, aku tuh sayang sama kamu tega banget ninggalin aku gitu kan. Kok kamu tega banget sih sama aku, bla 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 gitu. Dia nggak respon guys, dia cuman kirim emoticon senyum doang. Oh gila. Dari situ, kan 1 bulan tuh. Ya. Sebulan lewat. kemudian. Enggak, sebulan. Terus hari pertama break itu, gue masih chatting tiap hari. Maksudnya chatting meskipun dia nggak balas ya. Lu coba menarik masih tarik ulur gitu. Halo sayang, udah makan belum? Kayak gitu-gitu kan. Kan break ceritanya nih. Iya, tapi kan Usaha Pak. susah ya, gitu kan. Kirain gue kalau misalnya gue kasih perhatian, mungkin dia bisa berubah. Iya, gitu. people change. Ya. Terus udah kayak gitu. Nah, malah gue tuh merasa galaunya tuh dalam 1 bulan itu guys gitu. Lu menunggu kejelasan setelah Dan gitu. selama 1 bulan itu lu mau chat beribu-ribu kata juga dia nggak balas sama Nggak, sekali. iya. Sama sekali. Iya. Oke. Iya. Kalaupun balas juga emoticon aja. Ya. Smile lagi. Iya. Smile. Yang males kayak gitu. banget ya. Kayak Oke, gitu. oke, set. Udah kayak gitu. Itu kan posisi gue tuh tinggal di rumahnya kan. Yang kalian Maksudnya ya di gitu karena dia kan bareng-bareng. di Jakarta, rumah itu kosong gitu Iya. kan. Karena gue mikir kalau gue tinggal di situ gue bisa ngerawat tuh rumah sama jarak rumah itu sama kantor tuh deket gitu. Jadi enak gitu kan. Terus udah kayak gitu selama 1 bulan itu tuh gue bisa dibilang depresi sih ada sih. Karena Gak jelas. nggak jelas gitu kan, digantungin sama sesuatu hal tuh nggak enak banget Iya, rasanya. Padahal lu bukan baju ya. Bener. Gantungin. Kering enggak, diangkat enggak gitu kan. Betul. Terus udah kayak gitu, di situ gue nggak ada kepikiran buat doa sama Tuhan ya. Maksudnya kecewa, udah mah ditinggal sama teman-teman, terus ditinggal sama calon suami gitu Udah kan fix tuh? dulunya. Udah fix berarti. Belum, masih break itu. Oke. Terus udah kayak gitu. Yang menemani gue saat itu tuh cuman dede gue doang. Yang cewek, Christine. Dia yang nemenin gue, dia yang jadi saksi lah. Saksi gue gimana depresinya. Gue sampai, maksudnya gini, Tuhan lu kok jahat ya gitu, ibaratnya lu kok jahat ya. Maksudnya gue tuh kemarin-kemarin tuh udah nggak aneh-aneh, gue udah mau balik lagi sama Tuhan apa segala macam, tapi kok ini cobaannya tuh lebih-lebih dari yang sebelum beda agama gitu loh. Ya kan, yang dimana gagal nikah tuh ya mau ditaruh di mana, mau kanovi tuh gitu kan. Terus udah kayak gitu, kalau kata dede gue ya, pada saat itu tuh gue udah hampir kayak orang gila lah. Jadi di rumah itu tuh gue kamar di atas kan. Nah gue tuh duduk Di ngeliat balkon? di jendela, duduk ngeliat jalan tuh udah kayak gini. Tapi lu gak kepikiran untuk loncat kan? Ada, Oh ada. ada. Karena itu gue tuh mikir malunya itu loh Bill gitu loh, gue aduh gitu kan, ibaratnya malu. Ya. Malu banget gitu kan ibaratnya, buat bilang Apa kata mereka? gitu kan. Terus udah kayak gitu, sebulan kemudian Set, sebulan. Oh gak Sebulan. jadi loncat. nggak jadi karena ada dede gue, puji Tuhan. Karena kita sempat kedatangan tamu juga yang udah 3 kali mau coba ya. Kalau teman-teman mau lihat nanti boleh dicek di link sebelah sini Nah, ya. terus ada udah gak? Waktu mau loncat, jangan ya Ci ya, jangan. Gitu. Oh, belum ya? Belum ada kayak gitu ya? Belum ada. Oh, belum ada. Oke, sebulan. Oke, Nah sebulan kemudian, gue duluan tuh yang chatting, hai gitu kan. Lehnal bukan? Iya, iya. Terus hai, terus udah kayak gimana nih udah sebulan, yang kamu rasain apa gitu gitu kan. Aku rasanya udah sehat. Udah bisa nafas gitu. Oh bukan ya? itu baru karantina COVID. Oh, kalau oke. gitu. Iya, iya, iya.
Terus udah kayak gitu, oh iya, 2 minggu kemarin aku positif COVID. Bener sih. Bener bro. Oke. Bener, positif COVID gitu kan. Iya. Oh iya, cuman dia balas kayak gitu. Oh iya, terus sekarang udah nggak ngapa-ngapa kan? Gitu. Ya puji Tuhan enggak gitu kan. Terus udah kayak gitu. Gimana nih udah 1 bulan yang kamu rasain apa gitu kan. Terus dia bilang kayak gini. Jujur kalau dibilang aku sayang kamu sih aku tetap masih sayang kamu kata dia gitu. Cuman menurut aku tuh terlalu banyak tekanan yang buat dia itu harus cepet-cepet nikahin gue gitu. Jadi dia merasa tertekan. Ya kan? Karena ya bisa dibilang sih salah sendiri. Ngapa lu udah ngasih cincin duluan gitu kan. Terus udah kayak gitu. Karena gue tuh baru mulai kerja kata dia gitu kan. Gue baru mulai kerja. Terus gue gak siap. Terus banyak tekanan yang menurut gue nggak bisa gitu kita buat bareng lagi gitu kan. Pas gue baca itu langsung gue serasa langit runtuh ya. Maksudnya Langit runtuh. Langit runtuh. Langit runtuh gitu kan. Terus yang yang gue rasain pada saat itu kecewa iya. Tapi ada sisi lega tuh gak sih? Ya, akhirnya ada jawaban kan? Ada jawaban gitu kan. Lega terus ya nangis sih pada saat itu nangis. Di dalam rumah itu. Iya nangis gitu. Ingat banget gue di beberapa anak tangga situ gue duduk gini gitu kan. Terus udah kayak gitu gue bilang, kamu serius? Kamu gak mau coba gitu? Maksudnya mungkin banyak orang yang maksudnya ngeken kamu buat nikahin aku. Tapi maksud mereka tuh bukan kayak gitu loh. Mungkin maksud mereka tuh kamu tuh coba omongin baik-baik gitu loh ke orang tua atau apa. Mereka juga ngerti gitu loh maksud aku tuh. Terus ya itu menurut kamu, menurut aku enggak kata dia gitu kan. Terus udah kayak gitu ya mungkin kita udah nggak bisa bareng-bareng gitu. Terus udah kayak gitu gue cuma bilang kayak gini sama dia, ternyata kamu jahat ya gitu. Semua lelaki sama saja gitu. Ya. Oh, iya. Enggak. Ini baik-baik. Iya baik. Terus menurut aku balas kayak gitu kan. Ternyata kamu jahat ya maksudnya. Balik lagi kamu tuh udah ngancurin hati aku. Ngasih harapan yang terlalu tinggi. Sampai aku tuh nggak mampu buat turun dari harapan itu. Gitu kan. Terus sekarang kamu dengan mudahnya bilang kita selesai gitu. Kamu tahu nggak betapa hancur hati orang tua aku juga gitu. Terus udah kayak gitu, dia bilang cuman ya sorry gitu. Di situ wah gimana ya rasanya? Udah nggak bisa diekspresikan lagi sih. Cukup tahu aja gitu loh. Maksudnya dari situ, lo tau gak yang tadinya cinta, terus berharap, terus pengen memperbaiki semuanya, terus berubah menjadi benci. Beneran benci, totally benci gitu. Karena menurut gue dia tuh laki-laki yang bener-bener paling jahat yang pernah gue kenal. Gitu. Pokoknya udah kayak gitu. Dari kata-kata yang gue bilang hai, jadi kalau dia WA sama gue gitu ya tentang rumah itu kan, karena kita masih setelah pembicaraan tersebut putus, kita masih komunikasi karena rumah kan. Iya. Ini rumah jadi gimana nih gitu kan, ibaratnya gue gini nih, gue juga kan ada sumbangsi untuk renov dan lain-lain itu kan gitu. Itu kan biaya juga gitu. Gitu kan, parabot juga kan ibaratnya mah gitu kan. Terus udah kayak gitu, yang tadinya bilang, Nov tolong dong wifi rumah dibayarin ya.
Nita gitu. Terus sama gue dibales bayarin. Kan lu udah kerja, ya udah lu aja sendiri yang kerja yang bayar gitu kan. Kan lu yang kan lu yang tinggalin kata gitu kan. Ya itu kan tanggung jawab lu kata aku gitu kan. Terus udah jadi kayak Asing apa ya? ya, Asing, beneran asing Nah gitu. pertanyaan gue kenapa lu masih tinggal di rumah itu? Karena rumah di Junti gue tuh lagi direnov. Gitu karena itu, tapi itu nggak lama dari situ gue udah langsung pindah gitu. Dari pindah Terus apa yang ke mental lu gimana, Nov? Setelah sama orang ini? Mental gue apa ya, jadi jujur jadi nggak percaya sama omongan cowok sih pada saat itu. Gitu ya, meskipun katanya nggak semua laki-laki itu jahat kok, Nov, gitu kan. Tapi kan gue masih punya luka gitu loh. Punya trauma itu gitu kan. Terus waktu itu berarti lu langsung mutusin kayak gue nggak mau kawin nih, gue nggak mau nikah, atau lebih ke ya udah gue butuh healing dulu? Iya, butuh healing, butuh istirahat sih. Butuh istirahat yang dimana maksudnya nggak ada sih beberapa laki-laki yang mencoba gitu ya deketin gue lagi gitu ya, termasuk suami gue yang sekarang. Dia biasanya tuh katanya kalau hati perempuan lagi apa bang? Kalau hati perempuan lagi tersakiti, itu tuh gampang banget buat masuk gitu kan ya bang ya. Baru tahu. Iya. Gitu ya. Ya pokoknya mah gitu kan. Terus tapi di gua enggak. Di gua kayak tetap ada gap gitu kan. Tapi lu masih mikir, gue mungkin bakal nikah nih, atau enggak sama sekali? Pada saat itu kayaknya enggak sih. Karena gak mau nikah lagi berarti. Gak mau nikah gitu. Trauma. Iya, terus udah kayak gitu nikah sama enggak nikah tuh sama aja menurut gue gitu. Yang penting lu bisa hidup mandiri Betul. Karena gue juga nggak pacaran atau nikah pun gue bisa menghasilkan uang. Betul. Dan gue bisa membeli apa yang gue mau gitu tanpa drama-drama harus minta izin apa segala macem gitu kan biasanya ya. Terus udah kayak gitu kalau untuk kesepian gak kesepian kan gue masih ada teman-teman gue gitu. Masih ada YouTube, Nov. Betul. Iya betul. Terus apa yang akhirnya membuat lo ketemu dengan suami lo yang sekarang gitu loh? Dan lu mau menerima dia. Dan membuka hati lah gitu ya. Nah, dia tuh lucu. Jadi gue kenal sama suami. Ya. Sama suami gue ini tuh sebenarnya udah dari 2017. Jadi gue sama dia tuh berteman. Udah kayak gitu kita lost contact kan. Terus udah kayak gitu. Dia tuh baru deketin gue lagi pada saat 2023 gitu kalau gak salah. 2023. Terus udah kayak gitu. Yang yang dimana gue udah bilang kan gue gak mau pacaran. Gue bilang kalau lo mau serius sama gue lo tunjukin keseriusan lo gitu. Terus gue gak bakalan menye-menye lah sama cinta kayak dulu gitu kan. Gak mungkin gitu kan. Terus dari gue putus sama yang mantan gue yang sebelum sama suami gue ini, gue tuh ternyata dapat ujian lagi guys gitu. Ujian yang ini sih yang titik dimana gue tuh kesal sama Tuhan gitu. Gue tuh di PHK. Di PHK salah satu perusahaan gitu yang menurut gue nggak melakukan kesalahan apa-apa, tapi kenapa Tuhan izinkan gue di PHK gitu kan. Padahal lu merasa selama ini bekerja dengan sangat baik ya? Betul. Terus udah kayak gitu. Ini tuh baru kemarin gue gagal nikah terus dikasih PHK lagi. Terus gue mau harus kayak gimana gitu kan. Dari situ gue benci sama Tuhan guys. 2023 ya itu ya? Iya. 2022 lah. 2022. Terus udah kayak gitu gue benci. Terus udah kayak gitu. Benci itu benar-benar cinta loh. Aduh. Lanjut Nov. Oke. Terus udah kayak gitu. Setelah gue di PHK, gue sedih apa segala macam. Nggak suami gue ini yang ngemenang gue pada saat itu
Itu masih teman kan. Iya. Terus udah kayak gitu, singkat cerita, tapi anehnya ketika gue di PHK, gue tuh gak khawatir sama pekerjaan yang dimana gue harus kerja apa nih gitu, maksudnya ngelakuin apa lagi nih gitu kan, karena udahlah gue butuh istirahat gitu kan. Jadi gue mencoba untuk jualan apa segala macam gitu kan. Terus udah kayak gitu, gak lama salah satu temen baik gue namanya Cidebi, terus dia kasih tahu, Nov, lu mau kerja nggak? Terus kantornya deket nih sama kantor kita yang dulu gitu. Which is kantor itu tempat yang sekarang gue kerja gitu. Dan ternyata background kantor yang sekarang gue kerja itu tuh sangat maksudnya orang-orangnya tuh sangat rohani banget gitu. Mantap ya. Iya kan? Kita maksudnya gue tuh udah benci sama Tuhan, ngapa dipertemuin sama orang-orang yang sayang sama Tuhan gitu. Berarti itu gitu aneh gitu kan. Terus gue kenal sama beberapa partner kerja juga yang mungkin jawaban Tuhan lu dipanggil kerja buat di sini gitu kan. Terus nggak apa-apa, nanti pelan-pelan lu bisa bangkit lagi gitu imannya ya pas segala macam. Dan pas masuk ketemu sama mereka, terus ternyata satu demi satu luka batin gua tuh terobati. Imannya bangkit lagi dong. Time will heal. Deket lagi sama Tuhan nih. Benar, dekat lagi sama Tuhan. Nah, tapi itu guys, lingkungan. Iya, lingkungan benar. Terus udah kayak gitu sampai baiknya di lingkungan kerjaan gue sekarang, jadi tuh setiap minggu, satu hari, tiap hari Jumat, itu tuh kita ada ibadah. Ya. Ibadah ya. Lu pasti rajin dong. Rajin harus banget. Rajin. Terus udah kayak gitu, momennya tuh pada saat Desember, yang khotbah itu, salah satu mentor gue lah ibaratnya yang sekarang. Sorry. Batuk Pak Haji. Terus dia tuh bagiin firman Tuhan tentang hal kekhawatiran. Nah, Matius ya? Bukan? Enggak, di 1 Petrus 4 ayat 7. Nah. Aduh, batuk lagi. Terus bacain loh. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Pada saat itu gue tuh udah jarang berdoa. Tapi pas denger firman yang itu kayak mengampar hidup gue gitu loh. Maksudnya kekhawatiran gue sebelum-sebelumnya itu tuh membutakan buat gue tuh bisa deket lagi sama Tuhan gitu. Terus di situ yang khotbah itu tuh doain satu persatu kan. Yeah. Doain satu persatu. Terus yang bikin gue tersentuhnya adalah pada saat dia mendoakan gue gitu. Si Cici ini bilang katanya, gak apa-apa Nov, masalah yang kemarin kamu lupakan, kata dia gitu kan. Kamu harus jadi kuat gitu, kamu terpilih menjadi wanita yang kuat gitu kan. Tapi background dia tahu emang masalah lu? Enggak tahu. Karena itu juga baru deket kan. Tuhan berarti Nov. Bisa jadi. Di situ gue merasa dipanggil lagi gitu ya. Maksudnya gue kemarin tuh sempet nyalahin gitu. Tuhan kalau maksudnya kok Tuhan jahat banget, katanya Tuhan tuh sosok pribadi yang nggak rela anaknya jatuh gitu kan. Yang nggak akan biarin anaknya sampai tergeletak di tanah gitu kan. Ngapa masalah yang kemarin tuh Tuhan izinkan dalam hidup Novi gitu. Kurang apa lagi Tuhan, masa muda Novi banyak juga masalah-masalah yang
yang apa ya, menurut Novi cukup gitu, cukup berat gitu. Karena di umur Novi yang dulu tuh mungkin beberapa melewati hal yang Novi lewatin gitu. Terus tapi kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi gitu kan. Terus sekarang Tuhan suruh Novi jadi wanita yang kuat gitu. Wanita yang kuat gak mudah kata Novi gitu kan. Gak mudah Tuhan, apalagi buat maafin orang yang udah jahat sama Novi. Itu tuh bener-bener gak mudah gitu. Terus mungkin kalau secara ngomong maafin ya Novi maafin, cuman dalam hati kecil Novi bakal inget sedikit pun tentang dia karena dia udah nyakitin hati Novi gitu kan. Terus tapi Cici yang khotbah itu ya bilang aja Ci Iva gitu ya. Ci Iva bilang kamu akan jadi pribadi yang kuat gitu. Maksudnya kuat gimana gitu kan, maksudnya bertanya juga kan. Tapi di situ tuh nggak tahu air mata tuh turun seturun-turunnya gitu kan. Terus nggak lama dapat lingkungan yang baru, terus yang apa ya, yang sangat mendidik gitu kan dalam hal rohani gitu kan. Terus udah kayak gitu, singkat cerita mulai itu titik awalnya sih Novi balik lagi sama Tuhan sih. Kurang lebih gitu guys. Oke, terus ini cerita belum beres nih. Ini kan married kan, mau married kan. Ternyata dari titik kebangkitan Novi itu, kebangkitan iman Novi itu, sampai married ternyata gak berjalan mulus aja kan? Iya betul. Boleh ceritain Nov, apa yang terjadi? Jadi setelah Novi udah balik sama Tuhan, Novi belajar untuk taat. Oke. Yes. Taat, terus pas mau married, Tuhan izinkan Novi dikasih penyakit lah ibaratnya gitu kan. Penyakit yang awalnya tuh dikira cuma mah biasa, ternyata batu empedu. Sebenarnya kalau mah tinggal bilang pah ya. Iya betul. Iya benar. Batu empedu. Jadi harus dioperasi ya. Betul. Itu hamil 5 bulan. Hamil 5 bulan. Sebelum married guys. Sebelum married gitu. Terus setelah jadi sebelum batu empedu ternyata gue tuh didiagnosa usus buntu pecah di dalam juga. Jadi operasi pertama tuh usus. Hamil berapa itu? Itu hamil 6 bulan. Nah jadi hamil 6 bulan operasi usus buntu. Yes. Sebulan kemudian operasi lagi nih Novi. Batu empedu ya? Operasi besar sih itu. Terus yang dimana kalau sedikit aja gitu ya Tuhan. Maksudnya kalau sedikit aja nggak di ya gitu. Mungkin Novi udah nggak ada di sini. Karena katanya kalau usus buntu pecah di dalam ya, bisa lewat gitu kan. Cuman ya puji Tuhan Novi aman gitu sampai sekarang gitu. Tuhan udah siapin kayaknya. Udah siapin, terus timeline married juga gak keganggu ya, gitu kan. Dan akhirnya ya kemarin Novi semua married lancar ya berarti. Iya puji Tuhan banget sih. Ya semua karena anugerah Tuhan sih kalau menurut aku ya. Betul. Jadi Tuhan izinkan memang suami Novi itu memang jodoh Novi, Tuhan lancarkan meskipun gak lancar-lancar banget ya. Tapi mungkin Tuhan ngajarin tentang taat sih, setia gitu. Iman ya. Iya gitu. Kalau semua tuh bakalan baik-baik saja kalau kita berserah sama Tuhan. Amin. Kayak gitu. Mantap. Coba Nov mungkin buat sebagai penutup ya, Novi mau kasih sesuatu nggak buat teman-teman yang mungkin ceritanya nggak mirip sama Novi, tapi mungkin mengalami musim-musim kehidupan. Ya banyak cobaan, banyak proses. Yang mungkin sempat gagal nikah atau mungkin jauh dari Tuhan dan pengen balik lagi itu gimana? Ada pesan-pesan nggak?
Ya mungkin sekarang tuh banyak banget ya di luar sana yang hampir sama ceritanya sama aku gitu ya. Gagal nikah atau mungkin punya problem yang jauh lebih parah gitu ya daripada Novi gitu. Novi cuma bilang gak apa-apa, kamu bakalan bisa lewatin semua, kamu kuat, kamu hebat, bisa melewati proses yang gak semua orang bisa lewatin gitu. Dan satu, take your time, gak apa-apa sedih, gak apa-apa kamu ungkapin rasa kesedihan kamu, tapi pesan Novi itu jangan berlarut-larut dalam kesedihan itu. Karena ingat kita tuh masih punya pribadi yang jauh lebih sangat mengasihi kita dari siapapun gitu. Even keluarga kita sendiri atau orang yang kamu percaya gitu, yaitu Tuhan Yesus gitu. Amin. Jadi kalau misalnya kamu hancur sehancur-hancurnya, pesan aku minta pertolongan sama Tuhan, minta dikuatin, minta hati yang sabar, minta hati yang kuat untuk lewatin semua problemnya. Jangan menghindar gitu. Karena lo menghindar-hindarnya itu masalah tetap bakalan ada gitu. Tapi berdoa, minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa melewati semua problem yang lo lagi hadapin sih. Oke. Statement tadi menguatkan teman-teman semua menjadi penutup di podcast kita hari ini. Jadi sekali lagi congrats Novi buat Thank you. kehidupan yang barunya. Mungkin gak mudah, Betul. tapi semua harus dilewati. Yes. Betul. Gitu ya. Dan buat teman-teman semua mungkin yang punya cerita yang bisa kita obrol bersama lah Dan ya. bisa jadi apa ya, sharing. Boleh teman-teman nanti daftar ke di bawah ini. boleh banget. Semoga cerita hari ini dari Novi memberkati kita semua. Dan saya Billy dan Saya Mario. Novi. pamit undur diri sampai ketemu di podcast Everyone Story berikutnya. Berikutnya. Tuhan berkati. Bye. Terima kasih.